Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Apapun keadaan kondisinya, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia, amin. Saudara, yuk mari kita berdiri sejenak yuk. Mari berikan tos kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan, saya senang sekali kamu ada bersama-sama dengan saya hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan lagi Tuhan kami boleh beribadah kepadamu. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau datang pagi hari ini mempersembahkan korban pujian penyembahan kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih. Kami juga memberkati saudara kami Tuhan yang mungkin hari ini terlambat atau tidak bisa datang. Kau berikan berlimpah-limpah Tuhan kasih setiamu, berkat-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari kami bawa seluruhnya bagi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Haleluya. Pelihara jiwaku.
kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang layak terima segala hormat kami ya Tuhan. Terima kasih Kau yang duduk di atas tahta-Mu ya Tuhan. Kau yang dipuji dan disembah sampai selama-lamanya. Kau Tuhan, Kau Raja kami yang kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini juga kami mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati bangsa negara kami Indonesia, kota kami Jakarta Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera-Mu. Shalom, shalom buat Indonesia. Shalom, shalom buat kota kami Jakarta Tuhan. Sejahtera atas bangsa negeri kami Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas negeri kami seperti di dalam sorga ya Tuhan. Biar hanya rancangan-Mu yang indah dan sempurna yang terjadi buat bangsa negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan setiap rancangan sejahat apapun ya Tuhan, kami patahkan, batalkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Tuhan, beserta seluruh jajaran yang ada. Berikan terus Tuhan hikmat dan takut akan Tuhan, Tuhan daripada-Mu untuk memerintah, memimpin bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih kami memberkati Tuhan gereja lokal kami Rock Ministry ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Timotius Arifin Tuhan dengan Bu Vivi Tuhan. Berkati Bapak Roni Daud Simeon Tuhan dengan Ibu Nancy. Berkati Bapak Hartono dengan Bu Linda Tuhan. Dengan seluruh Tuhan penatua-penatua dan gembala-gembala yang ada. Berikan terus Tuhan hati-Mu Tuhan atas pemimpin kami. Berkati, lindungi Tuhan dari segala yang jahat. Terima kasih bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan terus bertumbuh ke arah Kristus Tuhan. Terima kasih kami memuji Kau lebih lagi Tuhan, karena Kau yang layak terima segala pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi warga kerajaan sama berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Mari berikan kaos kanan kirimu, katakan sukacita sorga mengalir tengah-tengah kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau bersukacita dalam Tuhan. Amin. Dan itu kekuatan buat setiap kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Come on, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagi-Mu. Katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergolong. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergolong. Come on, haleluya. Kau
kita. Haleluya. Mari lebih lagi bagi Raja kita. Dia Tuhan yang setia, namanya hebat. Mari katakan sama-sama, nama Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, namanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan namanya, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namamu berkuasa Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Raja kami yang hidup. Mari katakan sama-sama yuk. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Siapa? Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari sekali lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik ke Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Masih berbicara tentang bagaimana from emptiness to fullness. Kata Naomi, jangan panggil aku Naomi. Namaku Mara, artinya pahit.
karena Shaddai meninggalkan aku. Tidak mungkin, saudara. Tuhan itu setia. Kalaupun kita tidak setia, dia tinggal setia. Nah, kita belajar ketika dia memungut jelai itu, dia mendapatkan hasil 1 eva. Kerja keras. Tidak apa-apa. Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Hidup dari hari ke hari. Di sana saya cuma mengandalkan, aku sekarang warga negara kerajaan Allah. He will take care of me. Dia adalah El Shaddai, the double-breasted one. Lalu yang di dalam pasal ketiga adalah kitab Rut yang kita pelajari hari-hari ini. Dan jangan lupa, kita masih berpuasa ya. Masih di dalam mungkin penyelesaian daripada puasa Daniel. Di situ kita belajar untuk menyangkal diri. Tetapi temanya selanjutnya adalah be submissive. Dan saat itu ibu mertuanya yang miskin ini dia berkata, masih ada satu harapan buat kita. Ada seorang Gaal. Gaal itu adalah yaitu keluarga terdekat yang harus menebus. Menebus untuk membeli kembali semua properti. Di Israel properti tidak bisa dipindah-tangankan. Harus pada family itu, suku itu. Dan tapi caranya adalah harus ada yang menikahi kamu. Siapa mau menikahi seorang perempuan Moab? Dan tentu saja dulunya penyembah berhala. Dan maybe she's not a virgin waktu dia menikah. Tetapi saudaraku, ada seseorang ya yang disebutkan he's a great man of wealth, Gibor Israel. Sebab apa? Dia penurut firman Allah. Dan firman Tuhan menunjukkan dia disuruh minta tolong, tebuslah aku, redeem me. Jadilah Goel bagiku, Gaal aku, yaitu redeem me, tebuslah aku. Pada waktu selesai mereka mengirik jelai itu, dia pergi ke kaki, perhatikan kaki. Daripada Boaz. Ini this is not nothing sexual, nothing sensual, nothing romantic. Dia berkata, please, tebuslah saya. Dan pada saat itu, sebagai seorang gentleman, Boaz gambaran Tuhan Yesus. Saudaraku, dia berkata begini, masih ada yang lebih dekat. Aku harus minta permisi dulu. I know kingdom order. Saya mengerti peraturan ataupun order kerajaan. Banyak orang tidak tahu aturan, saudaraku. Tidak pernah diajar sih. Dan saudara yang firman Allah mengatakan, dia meminta selendangnya. Pada saat itu saudaraku diisi 6 eva jelai. Tanpa dia bekerja. Itu semacam yaitu uang muka daripada janji ke depan yang Tuhan tentukan. Mungkin hari ini saya bekerja keras dan cuma dapat 1 jelai. Ketika engkau mendekatkan diri di kaki daripada master, kamu akan menuai 6 kali lipat. Saya mengalaminya. Tapi ini belum akhir, saudaraku, ya. Ini baru permulaan. Saudara, seluruh cerita ini adalah tentang Gaal itu tadi, redemption. And who is our kinsman, redeemer? Kinsman itu keluarga terdekat. Kinsman. Dan dia adalah Kristus dari surga, saudara. Dia adalah El Gibor itu sendiri. Ya, dia adalah El Gibor itu sendiri. Dia adalah Sang Khail itu sendiri. The most powerful, mighty God. Tapi dia jadi manusia. Dan ajaib. Dari rahim Rut, nanti lahirlah Obed. Ya, saudaraku. Kemudian Isai dan David dan keluarga saudara-saudaranya. Terus sampai Joseph. Dan Tuhan Yesus Kristus, the greater David. Saudara, ini more than fullness ya. Ini greatness. Karena itu saudaraku, pertama be decisive. Kedua, be diligent. Yang satu ini be submissive. Hormati orang tuamu. Dia berkata, anakku, aku harus memberikan rest kepadamu. Aku memberikan kepadamu perlindungan. Dan dia tunjukkan jalannya. Jalan Tuhan, bukan jalan dunia. God bless you warga kerajaan. Amin.
setia. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Sekalipun kami masih berjalan dalam problem demi problem, tapi Engkau menguatkan kami ya Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar karena Engkau setia bagi kami. Terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Sekalipun ada tantangan, ada kekurangan, ada keterbatasan, tapi firman-Mu berkata, justru dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu sempurna bekerja. Berfirmanlah pada siang hari ini, kami siap untuk mendengar. Berbicaralah, kami ini murid-Mu, anak-Mu, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Shalom warga kerajaan. Kita bersyukur hari ini, amin. Bisa bilang kanan kiri, kamu diberkati Tuhan. Katakan satu kalimat yang menguatkan dia. Ya, saudaraku, hari ini saya lanjutkan khotbah tema bulan ini. Kita sedang berjalan dalam lembah penentuan, lembah keputusan. Hari ini saya mau bicara kepada kita tentang tidak ada zona abu-abu. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19 berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Saudaraku, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menaruh dalam hidup kita ada dua pilihan saja. Hidup dan maut, ini dia. Hidup dan maut, berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Hanya dua saja. Dan pilihan ini akan menentukan arah kehidupan kita. Tidak ada posisi tengah. Tidak ada posisi netral. Kita tidak diizinkan untuk berkompromi. Karena kerajaan Allah dibangun di atas prinsip yang tegas. Katakan amin. Tuhan tidak menghendaki saya dan saudara ada di zona aman. Cuma pilihannya gelap atau terang, mati atau hidup, diberkati atau tidak diberkati. Itu pilihannya saja. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tegas dengan kerajaannya. Itu sebabnya saya punya gambar untuk kita bahwa pilihan kita itu kayak saklar. Ya, kayak saklar. Kita memutuskan on atau off. Kita memutuskan bahwa kehidupan kita menyala atau mati. Tidak ada posisi tengah-tengah. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, jadi hari ini saya ingin mengajar kepada kita ada 3 hal yang harus kita ingat yang menjadi pegangan dalam hidup kita saudara agar kita maksimal menjalani, mengambil keputusan-keputusan penting yang akan kita lakukan. Katakan amin. Yang pertama, zona abu-abu atau zona netral, kita ada di posisi tengah. Itu adalah zona yang berbahaya. Katakan berbahaya. Kalau saudara memilih netral, tidak memilih kehidupan atau kematian tadi, adanya di tengah, tidak memilih berkat atau kutuk, dan kita netral, kita abstain, maka itu zona yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena Yesus Raja kita tidak mengenal istilah sikap netral. Dia bilang, siapa tidak bersama aku, melawan aku. Catat ini baik-baik. Siapa tidak bersama aku, melawan aku.
pilihannya itu. Itu makanya kalau ada lagu mengatakan sekali Yesus selamanya Yesus, itu ada kata selamanya saudaraku. Artinya tidak ada sedikit pun ruang dalam hidup kita yang bukan milik Yesus. Semuanya mesti milik Yesus. Kalau kita mengambil sikap netral tadi, gak mengambil sikap sekalipun, kita sedang melawan Tuhan. Saya dalam posisi netral saja, saya posisi mengamati saja, saya nggak ngambil sikap memilih Tuhan, ya sudah. Makanya nanti saudaraku, sikap yang kalau ada orang mengambil sikap netral, maka hubungan dengan Tuhan dia akan digerakkan oleh untung atau rugi. Kalau untung, saya ikut Tuhan. Kalau emang rugi, ya sudah, lebih baik cari opsi lain. Padahal mestinya sekali Yesus, tetap ikut Yesus selamanya. Mau suka ataupun duka. Katakan amin. Jadi sekarang menjadi jelas bagi kita saudaraku, mengapa ada orang, dia tidak bisa konsisten mengikut Tuhan. Ada bagian dalam dirinya yang diperintah oleh dirinya sendiri. Tidak dia serahkan kepada Tuhan. Karena Yesus bilang, siapa tidak bersama aku, melawan aku. Kalau kita pikir kita netral, di mata kerajaan Allah, netral itu sama dengan melawan. Makanya begini, ujiannya menjadi jelas saudaraku. Ketika tantangan itu datang nanti, ketika ujian itu datang kepada kita, disinilah fondasi kita tidak kuat. Karena kita ngambil posisi netral. Ketika ada tantangan, kita tidak sedang tinggal dalam fondasi yang kuat. Kita tidak tinggal di dalam batu karang itu, yaitu Yesus. Kita mudah diombang-ambing karena kita tidak mampu memutuskan posisi yang tegas. Kita lebih nyaman ada di area yang abu-abu. Dan tadi saya sebut, itu berbahaya. Orang kalau memutuskan hidupnya abu-abu, sikapnya tidak tegas, tadi saya katakan dia berbahaya, maka akan ada selalu kata tapi syarat untuk dia ikut Tuhan. Kita menyebut dengan istilah kompromi. Aku Kristen, tapi jadi kata tapi ini adalah pintu masuk kompromi. Setiap kali kita mengatakan aku ikut Yesus, ya, aku Kristen tapi masih menyimpan dosa. Aku Kristen tapi masih ikut arus dunia ini. Aku Kristen tapi aku takut rugi karena nama Yesus. Aku Kristen tapi aku nggak mau dianiaya, mengalami kesulitan. Ada kata tapinya. Mestinya seperti gambar ini. Aku Kristen, jadi aku rela menderita karena nama Yesus. Aku Kristen dan aku memberikan hidupku sepenuhnya untuk Tuhan. Karena kalau kita mengatakan aku ikut Yesus, tapi ada kata tapi, ingat, kita sedang negosiasi dengan kedaulatan raja kita. Ingat, raja nggak pernah bisa dinego, betul nggak? Apalagi raja yang berdaulat atas hidup kita, saudaraku, coba nego, nggak bakal bisa. Karena perkataan raja keputusan, perkataan raja itu mandat, perkataan raja itu undang-undang. Jadi kalau ada orang masih aku Kristen tapi belum seluruh hidupnya dia serahkan kepada Tuhan, kita sedang merendahkan kedaulatan raja kita sama dengan kita. Padahal dia lebih tinggi dari kita. Hari ini saudaraku, hapus semua kalimat tapi tadi.
Hapus semua syarat dari kehidupan kita. Ganti, saya percaya Roh Kudus ada dalam setiap kita. Dan dia mendorong kita untuk mengatakan, aku warga kerajaan Allah, maka. Aku warga kerajaan Allah, maka. Aku warga kerajaan Allah, sudah diberkati, maka aku pun memberkati orang lain. Aku warga kerajaan Allah, sudah dikasihi, maka aku pun sanggup mengampuni musuh, bahkan orang yang menyakiti hatimu. Katakan amin. Itu kenyataannya yang kita sudah terima dari Tuhan. Kemudian, kenapa zona abu-abu itu berbahaya, saudaraku? Karena percampuran itu membawa bencana. Setiap kali kita berkompromi dengan dunia ini, ya, ada satu contoh yang sangat bagus. Israel dalam 1 Raja-Raja 18, mereka menyembah Baal. Orang Israel itu harta umat kesayangan Tuhan. Ya, mereka bertuhankan, eksklusif dengan Tuhan. Tetapi dalam 1 Raja-Raja 18, mereka juga berpaling, tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka selingkuh, berzina bahasa Alkitab. Mereka menyembah Baal, dewa Baal. Apa akibatnya? Bangsa itu mengalami kekeringan. Bangsa itu mengalami kelaparan. Bangsa itu mengalami kematian. Itu yang saya maksudkan, saudaraku. Mengapa kalau kita tinggal dalam zona netral, zona abu-abu, tidak mendatangkan keuntungan bagi kita, tapi kerugian. Karena sekali kita menyembah Tuhan, tapi di satu sisi kita juga berpaling, tidak fokus lagi kepada Tuhan, maka hasilnya hidup kita kering. Hidup kita mengalami kelaparan. Hidup kita mengalami kematian. Jadi jangan sesekali kita menambahkan, mencampur pengiringan kita dengan berhala. Berhala itu artinya segala sesuatu yang kita samakan seperti Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya pesan kepada kalian yang baru menikah dan punya anak, jangan buat anakmu jadi berhala. Kalian yang mengatur anak itu untuk hari Minggu bisa datang ke gereja pagi, ikut ibadah roki di bawah. Saya senang apresiasi teman-teman yang datang pagi pelayanan. Kalian mengajar anak bahwa Tuhan itu penting. Hari Minggu itu hari ibadah. Kita usahakan gak boleh telat, kita sujud bersama-sama mengucap syukur. Dan hari Minggu itu bagi kita warga kerajaan bukan hari libur, tapi hari beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Ini penting. Kenapa? Ajari anakmu untuk hari Minggu menguduskan harinya Tuhan dan dia datang kepada Tuhan. Jangan jadikan anak jadi berhala. Itu bahaya. Jangan jadikan harta juga jadi berhala, saudaraku. Karena kalau kita mencampurkan iman dengan harta, dengan kecintaan akan mamon, kecintaan akan uang, cinta dengan segala sesuatu, itu justru mengundang bencana dalam hidup kita. Ini penting. Maafkan kalau keras, tapi kita sedang ada di penentuan keputusan hari-hari ini. Karena budaya pencampuran ini lebih bahaya daripada saudara tinggalkan Tuhan. Nih saya ulang, percampuran iman dengan berhala itu lebih berbahaya dibanding kita tinggalkan Tuhan sekalian. Karena Tuhan tahu kalau kita tinggalkan dia gak ada urusan dengan Tuhan. Tapi kalau kita mencampur iman dengan berhala, segala sesuatu yang kita taruh seperti Tuhan dalam hidup kita, Tuhan itu sedih, Tuhan itu berduka cita, karena kita menduakan dia gitu. Itu makanya Tuhan bilang kepada jemaat Laodikia, saudaraku, putuskan jemaat Laodikia, kamu ini panas atau dingin. Karena kalau suam-suam, di slide berikutnya ini, karena kamu suam-suam,
kamu akan dimuntahkan. Ini akibatnya. Tuhan itu mau kita panas atau dingin sekalian. Kita berapi-api atau enggak sekalian. Kalau ngambil posisi tengah, Wahyu 3:16 mengatakan, kita akan dimuntahkan. Kerajaan Allah, saudaraku, tidak butuh warga kerajaan yang setengah komit. Gak butuh. Mungkin kita bilang komitmen saya 90% Pak. Bagi Tuhan itu 100% tidak komitmen. Saya komit ngikut Tuhan. Saya komit mengiring Yesus. Tapi mungkin level 50% saja. Bagi Tuhan itu kegagalan 100%, saudaraku. Dan suam-suam kuku, sikap mengambil tadi, gak mampu memutuskan ya atau tidak. Itu membuat Tuhan mual sehingga kita dimuntahkan. Gak ada 10%, gak ada 50%, gak ada 80%. Seluruh kehidupan kita haruslah ngikut Yesus dalam setiap hari pengiringan kita. Katakan amin. Yang kedua, yang pertama tadi zona abu-abu itu berbahaya. Yang kedua yang harus kita ingat adalah bahwa keputusan orang lain bisa merugikanmu. Ini beneran. Tetapi ingat, kita tidak harus tetap rugi. Alkitab mencatat ini. Yosua pasal yang ke-7 menceritakan kepada kita bagaimana Akan dia mencuri. Ketika orang-orang Yeriko kalah, dia mencuri barang yang dikhususkan. Nanti baca Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat 5. Tuhan bilang, kalau kamu berperang dengan mereka, kamu habisi semua. Barang-barangnya nggak boleh kamu ambil, hancurkan semua. Ada namanya seorang namanya Akan. Dia mencuri. Dia ambil emas yang terbaik, diumpetin di kemahnya. Apa yang terjadi? Ketika terjadi peperangan berikutnya, dia orang Israel mengalami kekalahan. 36 tentara mati. Sekarang saya ajak kita berpikir, yang 36 orang ini, mereka ini gak salah. Mereka gak berdosa. Mereka prajurit yang mempertahankan negaranya Israel. Tetapi karena dosa satu orang, saudaraku, yang 36 kena imbasnya. Satu orang jatuh, banyak orang kena dampak. Dalam kerajaan Allah, saudaraku, ingat prinsip ini. Satu orang jatuh, itu berakibat kepada banyak orang. Satu kepala keluarga tidak bertobat, istri, anak-anaknya mengalami dampak, betul nggak? Seorang istri nggak bertobat, meninggalkan Tuhan, maka suami dan anak-anaknya mengalami dampaknya. Saudaraku, fakta ini mesti kita terima. Bahwa kita bisa rugi karena dosa orang. Hari ini jangan lagi tanya, kenapa aku mesti alami? Kenapa aku mesti mengalami semua hal ini? Partner bisnis saudara korupsi. Bapak Ibu bisa ngalamin gak dampak itu? Kalau kita kerja sama-sama dia, ngalamin. Dia yang korupsi, dia ketangkap sama pemerintah, kita kena imbasnya. Kenapa? Karena kita kerja sama-sama orang itu. Bisnis dia rusak, bisnis dia bangkrut, kita kena di bagian reputasi kita termasuk jelek gara-gara dia. Kita kehilangan uang.
partner kita yang salah, tapi kita yang rugi. Ingat ini, sistem dunia emang begitu. Tetapi dalam sistem kerajaan Allah, ketika saudara dirugikan oleh keputusan orang, kita bisa bilang, stop, aku gak mau ngalamin itu. Itu hebatnya Tuhan kita. Jadi yang kita tanya, kenapa aku ngalamin ini? Bukan itu lagi yang kita tanya. Yang kita tanya adalah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini yang pertama, fakta yang mesti kita ingat. Keputusan yang diambil orang itu bisa merusak kita, bisa merugikan kita. Tapi kita bisa bersikap untuk tidak rugi terus menerus. Contoh yang berikutnya adalah bahwa begini, keputusan mayoritas bisa salah. Kalau tadi dosa satu orang berakibat ke banyak orang. Ingat juga ada keputusan mayoritas yang bisa salah. Ini dia. 10 pengintai ketika diutus 12 pengintai ke Kanaan, Musa bilang, "Hey bro, kalian coba intai ya, kalian tengok-tengok apa yang hebat dari tanah Kanaan, lapor sama kami." Yang 10 pulang kasih laporan, "Bos, ngeri. Kami ini kayak belalang, ketemu raksasa-raksasa. Kami ini kayak mau ditelan." 10 orang ngomong gitu. Punya opini, ketakutan, kekhawatiran, gak ada damai sejahtera, melemahkan semangat orang. Itu yang 10 orang. Hasilnya apa? 40 tahun mereka mengembara di padang gurun. Kenapa? Karena memang pikirannya gak pernah melihat seperti yang Tuhan lihat. Tapi ada 2 orang yang berbeda, Yosua dan Kaleb. Dia percaya. Enggak. Kalau yang 10 bilang enggak, saya yes. Walaupun mereka gede-gede badannya, mereka raksasa. Dia bilang apa? Tapi dalam nama Yesus, mengandalkan kuasa Tuhan, kita bisa kalahkan mereka semua. Pilihan loh saudaraku. Menghadapi masalah di depan kita, itu adanya di mindset kita. Mindset kerajaan Allah atau mindset duniawi yang kita pakai. Yosua dan Kaleb, yang 2 orang ini justru memberikan pendapat sebagai dirinya sebagai duta besar. Saya berpendapat sebagai duta kerajaan Allah, Tuhan kita hebat, kita bisa kalahkan mereka, bahkan kita bisa menginjak mereka. Walaupun kita ini kecil-kecil, badan gede-gede, tapi dengan nama Tuhan mereka bisa kalah. Itulah statement, deklarasi seorang duta besar kerajaan Allah. Hari ini saudaraku, periksa-periksa hidup kita. Kalau ketemu ketidakmungkinan, ketemu namanya kemustahilan, apa yang kita ucapkan? Apakah kita mengandalkan Tuhan kita yang tak terbatas itu? Atau kita menyerah dengan keadaan kita? Ketakutan, kekhawatiran, putus asa, pesimis adalah arah yang salah. Kematian. Tetapi kehidupan percaya dengan janji Tuhan, yakin dengan apa yang Tuhan janjikan. Mereka meyakini Tuhan itu setia. Sekalipun masalahnya belum kelar, masih ada tantangan, jalan keluarnya belum kelihatan, tapi mereka tahu Tuhan kita setia. Itulah arah yang benar. 2 lawan 10. Ingat selalu, mayoritas tidak selalu benar. Mayoritas bukan jaminan benar. Kita satu mempertahankan firman, 1000 di depan kita
tidak tahu firman, memakai pikiran dunia yang justru melemahkan kita. Hari ini kita semua rockpick, kita yang onsite dan yang online di rumah. Dengerin baik-baik. Pilihlah firman yang memberi kehidupan. Katakan amin. Jangan ikut keputusan mayoritas kalau mayoritas tidak ikut Allah. Beranilah beda seperti dua pengintai ini. Kenapa? Karena bagi kita, keyakinan kita yang terutama adalah berpegang kepada firman kehidupan itu selama-lamanya. Itu fakta yang kedua yang kita bisa lihat. Fakta berikutnya adalah mengenai kutuk. Keluarga bisa mewariskan kutuk kepada kita. Ayah kita bisa memilih salah dan kita kena imbasnya. Ayah kita bisa salah dan kita kena imbas. Kita lahir di dalam kemiskinan bukan karena kita malas, tapi karena keputusan orang tua kita yang salah. Sehingga dia harus pinjam uang dan sekarang kita menuai apa yang dia lakukan. Saudaraku, mungkin juga saudara sekarang mengalami jadi anak itu tumbuh karena kamu kurang kasih sayang. Kamu sekarang menjadi sekarang saya belajar minggu ini tentang NPD ya. Kita memiliki kepribadian yang narsistik ya. Itu karena orang tua kita salah asuh kita. Kita mengalami itu semua karena orang tua kita bercerai. Kita mengalami itu semua karena kegagalan orang tua kita. Kita kena hutang bukan karena kita berhutang, tapi orang tua kita. Itu tidak adil, tapi itu nyata dalam setiap kita. Hari ini putuskan, jangan salahkan orang tua. Jangan salahkan semua pendahulu kita dengan akibat yang kita terima sekarang. Yang perlu kita lakukan adalah ambil tanggung jawab untuk mengubah arah keluarga kita hari ini. Katakan amin. Kita bisa mengalami kemiskinan. Kita bisa mengalami patah hati perceraian. Jangan salahkan orang tua. Mulai ambil tanggung jawab, ubah arah keluarga kita hari ini. Karena salah keputusan itu bagi anak-anak memunculkan penyakit, memunculkan kegagalan, memunculkan kebodohan di pohon keluarga kita, saudaraku. Ada hutang yang harus kita lunasi, bukan karena kita yang berbuat itu. Tapi ingat, orang yang tinggal di dalam Yesus, semua kutuk itu sudah dipatahkan. Saya menyaksikan kepada kalian, orang kalau sudah di dalam Yesus, nasibnya berubah. Karena Tuhan yang memerintah kita, mengambil alih seluruh kehidupan kita sekarang, dan memberikan seluruh kekayaan sorga kepada anak-anak yang memang mau diperintah olehnya. Jadi jangan stuck di istilah kutuk bisa diwariskan. Karena yang memberhentikan itu semua keputusan kita, saudaraku. Putuskan hari ini, saya gak mau lagi menanggungi. Dengan anugerah-Mu Tuhan, semua kutuk ini aku patahkan dalam nama Yesus. Itu keputusan. Sehingga perjalanan rohani saudara gak stuck, gak tinggal di tempat, terus meratapi nasib. Ya memang nasib aku begini, udah suwe kata orang Tangerang. Udah sial dari sononya. Padahal Yesus bisa ubah nasib kita, saudaraku. Itu sebabnya kita mesti berbeda dari orang lain. Baru slide yang tadi. Yosua dan Kaleb tadi, mereka tidak ikut mayoritas. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Satu generasi mati. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka masuk ke tanah perjanjian. Mengapa? Karena tadi jelas, mereka tidak ikut kepada keputusan mayoritas yang salah. Mereka mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan. Saya memahami, saudaraku, yang kita sedang bahas ini
akan relate dengan seluruh kehidupan kita. Ketika bapak-bapak ibu para pebisnis mau bermitra dengan orang, dan kalian lihat di sana ada data yang harus diubah, ada kecurangan yang harus dijalani, ada semua banyak hal prosedur yang harus kita mark up, kita harus ubah, kita harus lakukan. Sekarang keputusan di tangan kita, memilih firman atau memilih duniawi. Seperti itu konsepnya. Kita harus melakukan banyak tipuan, kita harus melakukan mengorbankan integritas kita harus mengurangi semua yang namanya kualitas firman dalam hidup kita. Di situ nanti keputusannya, mau pilih firman atau kehendak yang diperintah oleh ego kita. Yosua dan Kaleb masuk dalam tanah perjanjian. Dia bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Allah, tetap Allah. Kalaupun mereka badannya besar-besar, kita lebih hebat dari mereka semua. Sama dengan Rut. Rut itu perempuan Moab. Dia punya suami meninggal. Anaknya Naomi. Naomi artinya pahit hidupnya. Marah, pahit hidupnya. Kehidupannya penuh dengan duka cita. Keputusan bagi Rut, apakah dia akan kembali dengan mertuanya Naomi ke Bethlehem, ke tanah Israel, atau tetap di tanah Moab? Dia bilang apa? Mama mertua, kau nginap di mana? Aku di situ. Ini statementnya Rut ya. Kau ke kanan, aku ke kanan. Mama mertua, kamu ke kiri, aku ke kiri juga. Tuhanmu jadi Tuhanku. Allahmu jadi Allahku. Hari itu nasibnya Rut berubah. Dia menjadi nenek moyangnya Yesus Tuhan kita. Hanya statement itu saudaraku. Serius. Dia perempuan Moab. Perempuan Moab itu punya penyembahan berhala di mana anak dikorbankan untuk dewanya. Anak dikorbankan, tapi dia merubah sistem penyembahannya. Mama mertua, Tuhanmu, Tuhanku, Allahmu, Allahku. Dia ikut mama mertuanya. Menikah dengan Boas nanti di Bethlehem. Keputusan yang radikal saudaraku. Kita bisa putuskan siklus kutuk dalam keluarga kita. Rut berani, dia mengambil keputusan penting. Dia masuk ke dalam garis keturunan Kristus Raja kita. Rut punya alasan kok untuk kembali ke Moab. Kembali kepada kehidupan atau cara yang lama. Dia bilang, namanya mama mertuaku aja gak enak. Naomi artinya marah, pahit. Pastilah tinggal sama mertua ini sampai nanti mati. Pahit terus. Dia punya alasan, udah bye-bye. Kayak Orpa kembali ke Moab. Mama mertua bye-bye. Aku anakmu udah mati. Aku gak punya suami. Aku balik ke rumah papa mamaku ya. Tapi Rut enggak. Rut itu tahu bahwa Tuhannya Israel lebih hebat, lebih perkasa, lebih besar dari Tuhannya orang Moab. Katakan amin. Satu keputusan penting yang membuat dia keluar dari kutuk dan masuk ke dalam jalur berkat. Dia menjadi nenek moyang Yesus saudaraku. Itu sebabnya kita dan keluarga kita tidak ikut keputusan yang bertentangan dengan firman Allah. Saya sangat terbantu dengan aplikasi pembacaan firman yang saya kirimkan beberapa hari yang lalu. Sekarang pembacaan saya kronologis. Saya ngambil pembacaan Alkitab yang kronologis. Sesudah Kejadian 11, masuk ke kitab Ayub. Karena Ayub itu memang tinggal di zamannya Abraham. Dulu saya pakai patokan kita yang panduan bacaan itu yang nanti ngambil dari ayat beberapa bagian. Saya agak ribet itu. Sesudah pakai aplikasi Bible YouVersion itu keren sekali. Saya berharap kalian mengikuti itu. Baca Alkitab rutin.
Karena atmosfer yang kamu bangun pagi-pagi mempengaruhi istri dan mempengaruhi anak-anakmu. Serius ini. Saya sekarang tadi pagi membaca, saya telat karena kan ngikutin aplikasi baru. Saya sekarang tadi pagi Ayub 25, 26, 27, 28. Jadi saya sudah set di HP saya 6 kurang 20 dia bunyi. Saatnya baca Alkitab. Kan kadang kita ini lupa kan. Apa yang saya nikmati dalam beberapa hari ini? Bahwa atmosfer itu dalam keluarga saya bangun. Kalau kalian tanya, Pak Janus rasakan manfaat selain firman itu berkuasa apa? Saya gak suka marah-marah sekarang. Kamu lihat tampang saya galak teman-teman. Emang saya orangnya pemarah sih, gak sabaran saya. Tanya istri saya. Kan yang paling tahu kan istri kita kan. Tapi sesudah kita pagi-pagi baca firman, kita renungkan firman itu. Ya walaupun saya sudah belajar teologi, ada bagian-bagian yang saya nggak paham. Tapi di sana ada sebuah statement Ayub yang bagus begini. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Mengalahkan Rahab. Kalian tahu Rahab artinya? Rahab bukannya perempuan sundal itu, bukan. Rahab itu monster laut yang membuat laut itu bergelora. Simbol dari kecelakaan, simbol dari mara bahaya, simbol dari semua hal yang membuat kita panik. Dia bilang, Tuhan kita lebih hebat dari Rahab. Hari ini saudaraku, bangun atmosfer di rumah kita. Hidup berdasarkan firman Allah. Ya. Jadi kalau ada orang merugikan kita, saudaraku, lepaskan pengampunan. Mungkin kita sudah invest ratusan juta, tapi itu rasanya gagal karena orangnya salah ambil keputusan dan kita kena imbasnya. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah stop, mulai dengan sebuah sistem kerajaan yang baru. Kerajaan Allah, di mana didasarkan kepada kasih, kepada kebenaran, kepada damai sejahtera, dan kepada sukacita yang Roh Kudus kerjakan. Jadi stop meratapi nasib, stop bertanya kenapa terjadi, tapi ganti, aku bisa melakukan hal yang baru, hal yang lebih hebat, hal yang lebih luar biasa, yang gak pernah terselami bersama dengan Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Saya masuk bagian yang terakhir. Yang ketiga adalah bahwa keputusan kita hari ini memutuskan rantai kutuk. Kenapa kita tidak diizinkan Tuhan ada di zona abu-abu? Karena kita punya kuasa untuk memutuskan rantai kutuk. Saya mulai dengan sebuah cerita, kisah mengenai Saul. Saul kehilangan kerajaan karena ketaatan setengah hati. Allah menyuruh Saul untuk memusnahkan semua. Saul justru musnahkan sebagian. Dia menyisakan yang bagus-bagus. Dia pikir dia bijak, tapi dia bilang dia memberontak sama Tuhan. Dia kehilangan tahta, raja, karena gak taat sama Tuhan, dia turun tahta. Ketaatan 90% adalah pembangkangan 100% di hadapan Tuhan. Ini. Ketaatan kita yang 90% sama dengan pembangkangan 100% di mata Allah kita. Padahal kita mesti mengalami perubahan nasib. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan, warga kerajaan yang tidak mengalami terobosan-terobosan dalam hidupnya. Karena kita cuma taat 90%, tidak totally 100% di mata Allah. Hari ini periksa. Temukan satu area di mana area itu kita simpan untuk diri kita. Ketika Tuhan mau datang ke area itu, kita bilang gini, Tuhan, privasi saya yang ini Tuhan.
tolong Tuhan gak boleh masuk ke area ini. Ini khusus saya. Aku kasih kamu Tuhan 90% bagian hidup saya. Yang 10 ini please Tuhan, jangan, ini punyaku. Itu makanya ada banyak anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan, mengalami terikat dengan dosa-dosa yang gak bisa kelar sampai hari ini. Kita mengatakan hidup kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Tapi ketika kita diminta Tuhan bertobat, sama seperti anak muda yang kaya, Tuhan, semua sudah aku lakukan. Taurat itu kulakukan dari aku masih kecil, sempurna. Tapi ketika Tuhan bilang, hey bro, jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Respon Alkitab mengatakan, dia kecewa. Dia tidak mau taat sama Tuhan. Dan dia tinggalkan Tuhan. Hati-hati dengan ini. Yang kedua, kompromi bisa membuat kita kehilangan pengurapan. Simson kehilangan kuasa karena kompromi dengan Delila. Sebelum dia berkompromi, Simson itu hebat. Kuasanya penuh, diurapi Tuhan. Tapi Simson kehilangan otoritas, kehilangan pengurapan karena kompromi. Ingat ya, iblis itu menjatuhkan kita saudaraku tidak dengan serangan yang membabi buta, brutal atau langsung, enggak. Pelan-pelan. Sama itu seperti kodok, katak. Cara mematikan katak ya digebuk mati sih. Tapi katak dikasih di baskom, kasih air, seneng dia. Dikasih api lilin dari bawahnya. Ya kan? Anget dikit, oh seneng dia, sauna ini gitu. Tapi lama-lama itu kodok terpanggang, terrebus. Karena dia terlalu nyaman di hangatnya itu. Seperti itulah iblis menjatuhkan kita. Kasih nyaman, kasih enak. Simson tidur di pangkuan Delila, perempuan Filistin itu. Dari lembah Sorek itu. Simson, apa yang membuat kamu hebat? Dia mungkin bercanda, maaf ya. Mungkin sesudah tanda petik berhubungan dengan si perempuan, dia senang, tertidur. Dia bilang, dia bangun, dia bilang, kamu ambil tali rami yang bagus, tali busur yang bagus, kamu ikat aku pasti mati. Aku lemah seperti kawanmu Filistin. Dicoba, rapuh semua. Kamu menertawakan aku, kata Delila. Apa rahasianya? Kamu ambil tali yang baru, ikat aku, gebukin, pukulin, siapain, pasti aku mati. Dicoba, dia bisa kalah. Sampai 3 kali. Sampai Delila datang merengek-rengek. Kamu main-mainnya sama aku, kamu gak cinta sama aku, dasar kamu perempuan, salah, dasar kamu laki-laki. Berarti kalian dengar khotbah saya. Dasar kamu laki-laki, gombal aja. Aku kan istrimu, kenapa kamu gak cerita apa kehebatan, apa yang membuat kamu kuat? Disinilah Simson kejebak. Dia bilang, aku ini nasirnya Tuhan. Rambutku yang panjang ini, kalau dibotakin, disitulah sumber kekuatanku. Ketika dia tertidur di pangkuan Delila, nyaman, enak, anteng, damai palsu. Delila ambil cukur, dibotakin. Ketika dia bangun, diteriak, Simson, orang Filistin datang tangkap kamu. Simson bilang, gampang, aku bisa kalahin mereka kok, tenang, aku masih kuat. Tapi ketika dia rambutnya habis dicukur, dibotakin, dia rasa dia punya urapan. Dia rasa dia punya Tuhan. Dia sudah selesai hari itu. Pelan-pelan, seperti bekicot itu, seperti apa itu namanya? Kuasanya hilang, mata dicungkil, jadi budak orang Filistin.
Itu gunanya kita kalau nggak berkompromi dengan dunia, saudaraku. Ini lembah penentuan. Itu betul. Pak Arifin bilang, siapa tahu tahun ini kita mengalami hal-hal yang sulit. Natal kita nggak rayain lagi. Ada peristiwa yang sangat darurat yang akan kita hadapi. Hari ini, pikirkan ini. Ketegasan itu membuka pintu mujizat bagi kita. Mujizat akan kita alami kalau kita keluar dari kompromi, saudaraku. Bukankah itu yang dialami oleh Petrus? Itu dialami oleh bangsa Israel di Laut Merah. Itu yang dialami Israel ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko. Mereka mengalami kehebatan-kehebatan Tuhan. Tuhan menunggu ketegasan kita sebelum dia melakukan mujizat bagi kita. Petrus keluar dari perahu, dia bisa jalan di atas air. Orang Israel bisa jalan membelah Laut Merah bersama dengan Musa ketika mereka sudah jalan. Selama nggak jalan, nggak ada mujizat. Yeriko ini runtuh ketika mereka berkeliling. Mereka berkeliling 7 hari tanpa bersuara. Tapi hari yang terakhir mereka bersuara, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Tergantung keputusan kita hari ini. Hari ini saya mau sampaikan ada 3 hal yang perlu kita lihat menjadi penutup dari khotbah saya hari ini. Ketegasan apa yang harus kita ambil? Yang pertama, keuangan kita. Saya orang yang hamba Tuhan yang menyetujui 10% itu dari seluruh kehidupan kita, penghasilan kita milik Tuhan. Saya menyetujui firman, dan saya melakukan itu sampai hari ini. Dan saya gak pernah berkekurangan. Saya terkesan sekali dengan khotbah Ibu Sandy Sujak 1 bulan yang lalu. Dia bilang apa? Kalau kita punya hutang yang gak bisa kita balas, yang kita bisa bayar, itu menjadi sumber konflik dalam pernikahan. Saya gak punya hutang sampai hari ini. Kenapa? Keuangan kita bisa manage dengan baik. Pak Edi sering mengajari kita tentang keuangan kalau beliau khotbah. Keuangan itu menjadi sumber cekcok kita di rumah dengan pasangan. Karena kita gak bisa kelola dengan baik. Sekarang putuskan pindah kepada sistem kerajaan Allah. Kamu akan bilang, tapi aku gak punya apa-apa Pak. Hei, janda yang miskin itu gak punya apa-apa. Tapi ketika dia serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dengan 2 peser yang dia beri, dia mengalami perubahan. Namanya dicatat orang sampai hari ini. Ini tergantung kepada keputusan kita. 10% milik Tuhan. Hentikan hutang konsumtif. Tegas di sini. Yang kedua, lihat dalam relasi kita. Batasi atau putuskan relasi yang toksik, yang membuat Anda tidak bisa maksimal dalam Tuhan. Kalau sekarang saudara yang mau menikah, punya pasangan, tidak seiman, dalam nama Yesus, putuskan hari ini. Tidak usah lagi. Jangan gadaikan Yesus karena kegantengannya macam orang Korea. Atau dia cantiknya kayak orang Batak. Oh, kok jadi orang Batak sih? Enggak. Terserah kalian lah ya. Jangan gadaikan Yesus. Kalau kita masuk kepada koridor Allah, pasangan yang terbaik, masa depan yang terbaik sudah tersedia. Katakan amin. Saudara-saudaraku, kalian para pebisnis, kalau rekan bisnismu membuat kamu makin jauh dari Tuhan, bukan makin dekat dengan Tuhan, pikir-pikir kerjasamanya dengan orang itu. Bangunlah relasi yang mendorong kita diberkati Tuhan. Saya sekarang gitu. Mau dibilang saya sombong, no problem. Kalau dia toksik, dia susah juga mengampuni, sorry. Say yes, say hello, yes. Tapi untuk kita bisa berbagi kehidupan, gak bisa. Izinkan orang-orang yang kontribusi besar dalam hidupmu, yang membawa kamu kepada kemajuan, buka gerbang lebar. Tapi kasih filter yang kuat, yang tajam, yang begitu hebat, kalau orang itu mau merusak kita. Yang terakhir, putuskan hari ini
dalam karir yang bekerja nih, integritas tanpa kompromi. Bangun ulang semua pekerjaan kita dengan cara Allah. Bangun. Itu yang Daud bilang, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar itu meminta-minta. Yang ada adalah dia kasih pinjaman. Ini menjadi janji bagi kita. Kalau kita berani ambil keputusan di karir yang membuat kita dipromosikan Tuhan. Sekalipun politik di kantor itu gak sesuai nilai kerajaan. Karena yang mengangkat Yusuf di Mesir Tuhan. Sekalipun Firaun menyembah dewa matahari. Tuhan yang mengubah seluruh nasib hamba-hambanya. Kalau dia berpegang, berani ambil keputusan, tidak dalam posisi netral, tapi posisi memilih kehidupan, memilih berkat, memilih Tuhan di atas segalanya. Yang diberkati katakan amin. Mari kita bangkit bersama-sama. Saudara diberkati, amin. Sebelum Pak Edi akan memimpin kita dalam perjamuan, kita nyanyi satu lagu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Saya pribadi sangat diberkati oleh firman Tuhan pagi hari Pak Janus. Terima kasih Bapak Ibu, kita berdoa untuk Pak Janus, kita dukung Pak Janus di dalam pelayanannya. Karena tidak mudah Bapak Ibu saat-saat ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan, membimbing kita Pak Hartono, Pak Janus di tempat ini. Karena tantangan makin hari makin berat, kita berdoa, kita dukung Pak Janus, Pak Hartono dalam mereka membimbing kita semua, khususnya Pak Janus pada pagi hari ini. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kami untuk berani mengambil keputusan Tuhan. Tidak abu-abu ya Tuhan, tapi kami boleh pilih Engkau, pilih kehidupan surah firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Pak Janus yang telah menyampaikan isi hati-Mu untuk memberkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Berkati Pak Janus di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya. Allah melindungi, memberkati, keluar masuk Pak Janus di dalam pelayanan, dimanapun hamba-Mu ini melayani Engkau Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami boleh mengenang kembali akan penebusan-Mu Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita angkat tinggi, roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, percayakah bahwa roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan Dia berkata, inilah cawan perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, percayakah bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Engkau mengorbankan Tuhan dirimu untuk kami Tuhan, kami yang berdosa Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami setiap hari Tuhan, apa yang kami putuskan Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan. Memang kami tahu pilihan ada di tangan kami ya Tuhan, tapi ajar kami, ingatkan kami Tuhan, agar kami boleh memilih, agar kami boleh memutuskan Tuhan, semuanya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berakhir, kami
kami boleh menyelesaikan kehidupan kami finish well ya Tuhan. Dan orang-orang boleh melihat Tuhan, Kristus hidup dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Allah sembuhkan, yang berbeban berat Allah tolong, Allah beri jalan keluar, Allah beri kelegaan ya Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita. Bapa, aku berdoa untuk seluruh umat-Mu. Nyatakan pribadi-Mu lebih lagi kepada setiap kami. Engkau yang menyertai hidup kami dalam ekspansi kerajaan-Mu, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam semua hal yang Kau berikan tanggung jawab. Kami menjadi berkat untuk bagi banyak orang. Tuhan dimuliakan atas hidup kami. Segala jalan yang buntu, jalan yang belum terbuka, dalam nama Yesus hari ini terbuka bagi kami. Pintu sorga terbuka bagi kami, karena kami ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan yang sakit, berikan kemenangan yang sedang mengalami duka cita. Hal-hal yang ajaib itu yang akan Tuhan buka bagi kami, suami dan istri. Kami merasakan sorga di rumah kami. Anak-anak kami berbahagia, masa depan mereka gilang gemilang. Tuhan buat apa yang kami kerjakan itu berhasil. Terima kasih. Baik jemaat-Mu juga yang mengalami Tuhan kebanjiran di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka juga. Banjir segera surut kembali, beraktivitas dengan berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinarkan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, sukacita, berkat kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang Roh Kudus kerjakan menguasai hati pikiranmu dari siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Raja kami. Kita yang diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua saudara.